wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Betul sekali dan masih dalam rangka bulan Ramadan. Gimana puasanya? Alhamdulillah kalau saya nggak ada bolong sejauh ini. Masih awal-awal ya kan? Ya tapi kan lumayan lah, udah seminggu. Udah seminggu emang? Iya kurang lebih lah, maksudnya udah beberapa hari. Ini kan kita kan memasuki bulan Ramadan, pola Betul. makan kita kan jadi berubah ya. Benar. Pola istirahat juga jadi berubah. Betul. Lu juga ngejaga nggak sih kayak lifestyle-nya jadi adaptasi gitu di bulan Ramadan ini? Pola hidup lo. Asput, di bulan Ramadan ini saya kan juga kayak kita sempat ngobrol sama ahli agama segala macem. Disarankan kita fokus beribadah. Supaya Gitu loh, supaya bulan Ramadan ini kita dapat berkahnya gitu loh. Iya gue sih setuju ya, pemirsa juga pasti setuju. Kita harus lancar puasanya di bulan Ramadan ini. Gak cuma puasa, jadi ibadah dibanyak-banyakin gitu. Kamu tadi ngomongin apa? Pola hidup. Pola hidup, itu kayak sekunder. Ibadah. Kalau kita badannya tidak sehat, bagaimana mau ibadah? Ya kan, tapi yang penting di bulan Ramadan ibadahnya bangun tidur azan. Padahal salah. siang tuh ngapain azan? Jangan. Ngapain? Itu azan, ngapain coba? Jadi lo gak setuju sama gue? Ya gimana ya, kan prioritas kan ibadahnya dulu, bukan pola hidup tuh kayak apa sih yang kau maksud tuh apa? Jadi kita tetap olahraga, terus gimana? Capek Asput, kentan, energi kita dikit loh. Suruh olahraga, apalagi? Ini jaga asupan nutrisi. Nutrisi kita kalau sahur makan sebanyak-banyaknya. Nasi. Terus? Buka puasa sebanyak-banyaknya. Itulah pola hidup di bulan Ramadan. Lu kalau makan di kayak gitu abis sahur lu tidur lagi dong. Memang. Kalau tidak kerja, lu mau ngapain lagi? Ya udah deh, lu kan gak setuju deh sama gue ya. Kita akan Iya. datangkan ahlinya Ahli apa? untuk memberitahu kita bagaimana kita tuh supaya tetap sehat, tetap bugar, tetap fit meskipun di bulan Ramadan ini. Jadi nggak cuman ibadahnya kita jaga, tapi gaya hidup kita supaya sehat itu kita jagain juga gitu. Iya, karena tema kita hari ini adalah menjaga kesehatan di bulan Ramadan. Oh iya. Terus Gitu. kamu mau mendatangkan ahli macam apa? Iya nih. Untuk merubah pola pikir saya. Wah, jangan main-main kamu Ahli ya. apa dia? Aku akan mendatangkan seorang atlet Atlet Indonesia. Atlet apa? Catur? Atlet apa? Atletnya nanti kamu lihat sendiri lah, ya oke. kan? Kalau Ini gitu. adalah atlet Indonesia yang mewakili Indonesia di Olimpiade Paris Ya dong. 2024 lalu. Dia sempat ke Paris. Masih baru banget. Berlomba sama orang-orang bule itu. Iya, mau tahu nggak dia atlet apa? Mau. Kita lihat aja ya videonya. Ini dia. Pemirsa, siapa nih yang tahun 2024 lalu mengikuti perjuangan Indonesia di Olimpiade Paris? Hari ini di ruang tengah kita kedatangan salah satu atlet kebanggaan Indonesia dalam cabang olahraga renang yang mengikuti kejuaraan Olimpiade Paris. Ia adalah Azahra Permatahani. Perempuan kelahiran tahun 2002 ini telah memulai karir atletnya sejak usia remaja. Selain prestasinya di Olimpiade Paris 2024 lalu, Azahra juga pernah berlaga di kejuaraan dunia akuatik dan Olimpiade Tokyo tahun 2020. Wah, atlet yang punya banyak prestasi ini akan berbagi cerita apa ya pemirsa? Penasaran? Yuk kita simak ceritanya di Ruang Tengah. Dan sudah bersama kita Azahra Permatahani. Halo. Atlet nasional yang mewakili Indonesia kalau urusan berenang. Wah. Kamu kemarin tadi sempat dibilang sama temen aku Asput, katanya kamu ke Prancis. Olimpiade Paris 2024. Keren sekali kamu. Panggilannya apa nih biar ikrip gitu ya kan? Keren aja. Zahra aja, Keren Pak. gitu. Kan keren dia bagusnya. Panggilannya Zahra siapa? aja. Zahra aja. Zahra tadi aku lihat VT-nya kelahiran 2002. Betul. Ya Allah masih muda sekali. Masih 23 tahun ya? Iya, 23. Iya. Dan Masih sudah dua-dua tapi. Udah ulang tahun kan? Udah ulang tahun Oh, udah ya? Januari kemarin. Selamat ulang tahun. Oh, iya, Ulang makasih. tahun Udah ya. nggak diundang sih, itu ngapain aja? Gak usah, baru kenal juga. Oh, iya, oke, baru bener. kenal. 23 tahun sudah mewakili Indonesia di ajang internasional loh. Betul. Itu kesannya gimana sih? Masih muda banget. Kesannya sih alhamdulillah aku pertama-tama seneng banget ya. Karena kayak yang seperti kita ketahui Olimpiade itu kan termasuk
cita-cita seluruh atlet ya. Yes. Kayak atlet Kayak tuh tertinggi gitu bener, ya. kayak atlet tuh kalau punya mimpi itu paling tinggi Olimpiade. Dan aku seneng banget karena bisa mewakili Indonesia untuk kedua kalinya. Oh itu Olimpiade kedua kamu? Oh, tahun berapa? 2024 ya? 2024 sama waktu di Tokyo 2021 waktu COVID. Berapa umurnya? Berarti 2021 aku umur 19 tahun. 19 tahun. Waktu COVID emang Olimpiade jalan? Oh ini Jalan. online ya? Oh enggak. Berenang online. Dia kayaknya yang menang nih gitu. Kayak lagi Enggak ya ujian beneran ya? sekolah. Bener, tetap jalan tapi kita nggak boleh Oh, nggak boleh ada yang explore menonton. lebih ke negaranya, lebih nggak boleh jalan-jalan. Jadi khusus untuk kompetisinya Bener. aja. Karena kalau nggak salah ya. penontonnya dibatasin banget ya, Bener. kalau nggak salah ya. Oh gitu, itu Olimpiade kedua kamu. Ya Allah umur belasan udah mewakili Indonesia. Saya umur belasan mewakili keluarganya, keluarga nggak ridho tuh. Jadi udah mewakili negara. Keren ya. Ini 2 kali lagi Dua ya. kali lagi. 2 kali. Berarti Bikin di kali. 2024 udah lebih matang dong ya. Yes. Tapi pasti itu prosesnya kan panjang ya sampai kamu lolos untuk mengikuti Olimpiade Paris 2024. Itu prosesnya apa aja sih kalau dari awal gitu? Kalau prosesnya itu sebenarnya kalau untuk yang Olimpiade Paris 2024 ini sebenarnya rada unik juga sih. Kenapa Sebenarnya aku baru dikabarin itu sebulan sebelum Olimpiade. 1 Itu- bulan. Itu Satu untuk apa bulan. tuh? Masuk pelatnas kah atau gimana tuh? Jadi Atau kayak langsung kamu ikut Olimpiade ya gitu? langsung dikasih tahu, kayak Oh, gitu? langsung dipanggil sama pelatih aku, kayak diajak duduk bareng, terus kayak dikasih tahu kayaknya yang bakalan berangkat ke Olimpiade Paris 2024 kayak kamu deh. Oh Gitu. Jadi sebelum Olimpiade ini tuh sebenarnya kita ada yang namanya pelatnas. Nah, aku tuh nggak tergabung dalam pelatnas itu sebenarnya. Ada temen aku yang satunya lagi gitu loh. Cuman sebulan sebelum Olimpiade kita itu kan bisa berangkat ke Olimpiade kalau misalkan kita poinnya tuh paling tertinggi di Indonesia. Oke. Jadi cowok dipilih yang poinnya tertinggi, cewek dipilih yang poinnya tertinggi. Oh ini poin tuh maksudnya poin yang kayak ini nggak sih? Poin yang Kayak kalau di- terkumpulkan kalau di selama bulu mengikuti tangkis kayak perlombaan. peringkat BWF gitu-gitu nggak sih? Iya benar. Iya, kayak Pokoknya gitu. Berarti- dilihat dari poin yang tertinggi Oke, aja gitu. Terus? Nah, dilihat itu ternyata sebulan sebelum itu ternyata poin paling tertinggi itu aku. Jadi mau nggak mau mereka udah masukin nama orang lain nggak bisa karena udah poin aku yang paling tertinggi, jadi otomatis aku yang Emang acaranya kayak diberangkatin. begitu. Gitu, Jadi iya. terpilih untuk mewakili Indonesia. Dan mewakili Indonesia, kamu sendirian dari atlet yang cewek atau ada banyak di juga? olahraga yang renang renang? itu 1 cowok 1 cewek. Jadi Oh, aku nggak cewek boleh sendiri. lebih mengasinya? Nggak boleh. Karena emang yang terkualifikasi itu cuma 1 cewek 1 cowok. Nggak bisa kayak biar kita jaminan emas tuh, oh, udah pokoknya semua peserta itu orang Indonesia gitu. Nggak bisa. Itu namanya bukan Olimpiade Paris dong. Iya betul. Itu lomba RT ya. Itu lomba RT aja. Iya, betul. Berarti kamu karena dikabarin cuma 1 bulan, hamin 1 bulan, persiapannya gimana? Pendek Nah, dong. iya benar, pendek banget. Karena kan itu tuh di tahun yang sama dengan PON kemarin waktu di Medan. Jadi sebelumnya tuh aku udah harus fokus ke PON kan sebenarnya. Terus karena udah langsung dikabarin, jadi programnya langsung diganti, difokusin ke Olimpiade gitu. Jadi Tapi sempat programnya- ikutan ponnya juga? Sempat. Jadi Olimpiade dulu, baru PON. Oh, ponnya after. Iya, ponnya after Olimpik, Oh gitu. gitu. Berarti intensif lah ya tuh selama sebulan ya. Bener, tahun kemarin tuh bener-bener lagi hektik-hektiknya. Aku penasaran deh, kalau atlet renang latihannya gimana sih? Pertama dikejar kodok katanya gitu ya, abis itu dikejar hiu. Gitu-gitu nggak sih? Aku nggak tahu. Itu apa fear factor? Iya nggak tahu. Kan tahapannya awalnya kodok kan pelan. Oh iya, nggak tahu. Makanya pengen tahu latihannya gimana sih? Kalau latihan berenang sih biasanya kita kalau latihan di klub renang itu kita jam 5 subuh udah nyebur air. Jam 5 subuh udah nyemplung. Itu kalau latihan di klub ya. Oke. Jam 5 Sempet sampai jam haci-haci nggak? Saya sih jam 5 subuh kena air sih langsung bersin ya kalau saya. Enggak sih, cuma terkadang kalau pas mulai nyebur masih suka ngantuk, jadi suka berenang sambil nutup mata. Kirain abis nyebur malah seger gitu ya. Itu masih ngantuk ya. Enggak, Masih maksudnya ngantuk juga. ya, di air gitu. Gitu. Terus biasanya kita siangnya juga ada sesi gym, kurang lebih 2 jam. Abis itu ada yang hari yang dimana kita latihan pagi juga 2 jam, sorenya juga 2 jam. Oke, yang dikejar selalu waktu. Yang dikejar Maksudnya, nggak selalu waktu sih, kayak Apa aja bisa aja. yang lain. yang penting kilometer satu sesi latihan itu udah terpenuhi gitu loh. Kita sekali sesi latihan tuh biasanya 5.000 sampai 6.000 gitu. Meter. Berarti 6 kilo. Iya, 6 kilo. Ih, gue lari aja kagak sanggup. 6
kilo berenang. 6 6 kilo berenang. Ya nggak heran dong kalau badan juga jadi bidang, Mal. Berarti kamu kalau tinggal di daerah kayak daerah-daerah Jakarta Utara ya, kamu bisa kayak dititipin seorang, tolong beliin ini dong Pulau Pramuka gitu bisa ya? Berarti di Pik juga bisa dong. Iya bener. Jalan-jalan. Ya ampun 6 kilo, kilo. Bos. Ternyata pelatihannya tuh luar biasa ya. Gitu. Jadi mengagumkan sekali. Kan kita baru tahu seluk-beluk renang nih gara-gara Zahra gitu. Dan tadi kita udah bahas-bahas tentang prestasinya Zahra. Hmm. Ini sekarang kita mau ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi tentang Zahra. Oh iya, sama kita belum nanya soal kalau puasa bagaimana nih Ih, orang. betul. Tapi sekarang kan kamu udah menjadi atlet renang dari usia berapa? Umur 3 tahun aku mulai les berenang. Jadi dari umur 3 tahun tuh aku udah les-les berenang, mulai masuk klub berenang itu umur 5 tahun. Terus baru menggeluti olahraga renang yang kayak ngejar prestasi karir itu 1 SMP. Gelar pertama kamu usia berapa? Dari perlombaan ya, yang tingkat apapun? Waktu itu aku inget banget medali emas pertama aku senasional, waktu itu masih se-Indonesia. Itu kayak 1 SMP deh. Satu SMP dapat emas? Iya. Oh dia ada Tapi kelas umur ya? se-Indonesia, iya Tapi dia ada kelas umur ya? Iya. Emang isinya orang-orang anak-anak SMP tuh yang ikutan? Enggak, sebenarnya ada anak SMA juga, tapi pas ke podiumnya ngitung 1, 2, 3-nya itu per umur gitu. Oh gitu. Oke, dan itu emas pertama kamu. Berarti itu umur, nasional. Iya, ya 13 tahunan. Iya, mungkin. Allah orang tuanya bangga banget tuh. Pasti. Karena memang kalau atlet harus dari kecil ya. Iya, pelatihannya, pendidikannya. Berarti kamu dari kecil udah tahu banget, aku pengen jadi atlet renang. Atau kamu punya cita-cita lain? Sebenarnya aku dari kecil udah tahu aku pengen berenang. Karena emang awalnya aku tuh punya tiga bersaudara, aku 2 kakak perempuan. Mereka tuh atlet renang juga. Dua-duanya? Dua-duanya. Oh gitu? Papa, mama ada atlet renang juga Papa, nggak? mama, papa tenis meja, mama volley. Oh memang Ya Allah, keluarga atlet guys. Ningrat ini. Darah biru ini. Betul, jadi benar-benar sekarang satu keluarga atlet. Kebetulan kakak aku dua-duanya udah pada nikah juga, udah pada punya anak, jadi mereka udah nggak ngelanjutin renangnya lagi. Gitu, Oh, jadi tinggal kamu. aku doang. Kalau aku sekeluarga leye-leye. Agak bertolak belakang. Makanya lu juga Li. Iya, jadi bersyukur aja gitu, gak ada ambisi. Tapi bener-bener berprestasi ya. Iya keren banget ini. Zahra ini dari usia muda. Setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi deh sama Zahra dan Ya. juga kita akan menghadirkan bintang tamu lainnya. Betul sekali. Makanya tetap di Ruang Tengah ya, tempat berbagi informasi penuh makna. Oh gitu. Kembali lagi di Ruang Tengah pemirsa, tempat berbagi informasi penuh makna. Masih dengan tema kita hari ini yaitu menjaga kesehatan di bulan Ramadan. Betul. Tadi kita udah bahas tentang prestasinya Zahra yang luar biasa ya, menjadi atlet sejak kecil. Yang ternyata keluarganya ningrat atlet ya guys. Betul. Semua keluarganya atlet. Luar biasa. Tapi dia aku juga penasaran tahu karena dari kecil udah jadi atlet gitu ya. Ya. Ada nggak sih kayak kendala atau tantangan kamu sebagai seorang atlet yang ya biasanya atlet itu disiplinnya luar biasa ya kan? Betul. Biasanya ini tantangan terberatnya nyimbangin di atlet Dengan sama kehidupan. Pendidikan. Oh, Kehidupan. Pendidikan. Sekolah. Iya. Dia kan kalau latihan kan intensif banget. Nah tuh gimana? Apa? Ada nggak kendala terbesar kamu selama Apa? menjadi atlet ini? Bener banget salah satunya yang kakak sebutin tadi. Pendidikan. Iya, pendidikan. Terus juga rasa bosen. Oh, Oh iya, karena kamu melakukan hal yang jenuh sama banget. bertahun-tahun. Iya benar, dari umur 3 tahun sampai 23 tahun aku ngelakuin rutinitas yang monoton tiap hari. Iya. Pagi, sore latihan tiap hari. Gitu aja terus. Liburnya paling cuma hari Minggu doang. Terus juga Sabtu pun latihan. Sabtu kita latihan. tiap hari dong ya berarti. Nggak ada. Lu ke mall kapan? Me time-nya kapan? Iya. Minggu. Sehari doang. Iya. Dan ketika sehari ke mall itu yang dipikirin, besok Senin lagi gitu kan? Iya. Iya benar. Cuma sehari soalnya liburnya kesian banget Sama ya. kayak lu ya? Enggak kan gua. Besok Senin lagi gitu. Gue kan banyak waktu luang. Gua banyak. libur hampir tiap hari. Oh, Terus Jadi sama Terus? dikorbanin waktu main sih Kak. Oh iya, di saat Waktu anak main. seusia dia Bener. mungkin lagi main Nongkrong-nongkrong. nongkrong, lagi main game, PS segala macam, dia lagi di air. Iya benar. Pernah Iya. waktu itu satu kejadian juga waktu pulang sekolah SMP, teman-teman pada ngajakin nongkrong. Aku jam 4 udah harus latihan, jadi nggak bisa. Jadi kamu menolak. Ya, Iya, aku harus menolak. latihan. Terus adegannya lo ngeliat teman-teman lo pergi menjauh, punggung mereka itu lo lihat sampai kecil banget terus. Ya
Terus ada back sound-nya gitu, back sound sedih gitu ya. Inilah derita. Dramatis sekali adegan ini. Ya kurang lebih gitu ya. Iya. Terus gimana kamu menanggulanginya? Maksudnya kayak Supaya nggak jenuh iya gitu. supaya nggak jenuh dan supaya nggak nyesel terus. Kamu kan kehilangan banyak momen tuh berarti. Gimana? Pernah sih sebenarnya waktu itu sampai jenuh, sampai bosen, latihan juga waktu itu jelek terus, sampai dipanggilin psikolog Karena nggak waktu mood itu. ya. Nah, terus Sampai dipanggilin psikolog, Allah Akbar. sampai segitunya. Waktu itu usia akhir- berapa masih ingat nggak? Itu usia 18 tahun mungkin kurang lebih. Oh, oke, 18 SMA. tahun. Iya, 18 tahun. Terus udah dipanggil psikolog, terus udah tahu masalahnya apa. Terus akhirnya jadi dikasih libur beberapa hari. Jangan berenang, udah kamu terserah mau kumpul bareng keluarga, mau jalan Nikmatin kemana hidup terserah. deh pokoknya. Pokoknya nggak usah mikirin berenang dulu Ha-ha. gitu. Jadi pas balik ke berenangnya otaknya udah fresh lagi Fresh kan. lagi. Dan itu apa namanya works ya waktu itu ya. Terbukti dan bisa gitu loh. Bisa balik lagi jadi Bisa balik semangat lagi. lagi Dan ya, Zahra. Karena kadang-kadang kalau ngomongin atlet kita ngeliat pas mereka udah jadi semua kan, kita nggak tahu pengorbanan Perjuangannya. sejak kecilnya, kita lagi nongkrong segala macem. Mereka cuman bisa latihan dan kebanyakan latihannya itu lagi karena basic yang paling penting ya. Nah itu tantangannya dia sebagai atlet. Yes. Salah satunya mungkin kita kan di bulan Ramadan nih. Kamu latihan di bulan Ramadan ada tantangannya Oh, iya. juga nggak sih? Tantangannya ada banget karena biasanya kita bulan puasa tapi tetap ada latihan Di gitu. siang hari, maksudnya di saat jam puasa. Di saat jam puasa. Wah. Lah kalau ketelan air bagaimana? Nggak Pernah sih, sengaja. ya nggak sengaja jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yakin nggak sengaja? Aku ngeliat kamu gini. Gitu kemarin. Pernah sih sekali disengajain. Lagi panas-panasnya kayaknya itu. Aus. Jadi latihannya tetap siang-siang. Latihannya kebetulan bisa pilih sih mau pagi atau sore. Ah, kayaknya mendingan sebelum buka ya. Bener, jadi begitu bener. capek minum. Kamu selalu milih yang sore? Tergantung mood aku aja sih. Kadang-kadang Oh, pagi, kadang-kadang pagi juga sore. bisa. Tapi porsi latihannya sama atau beda? Kalau di bulan Ramadan? Porsi latihan sih biasanya suka dikurangin sih Kak. Karena kayak Dari berapa jadi berapa gitu misalnya? misalkan dari 6.000 mungkin jadi 4.000, 5.000-an mungkin. Tetap ya. Tetap berat guys. Tetap 5 kilo. Tetap 4 Yes, kilo. ya tetap. 4 kilo guys. 4 kilo tuh dari rumah gua, wah udah sekolah udah dilewatin 3 biji sekolah. Mau lewatin 2 kayaknya. Kita 4 kilo itu naik motor ya. Nih buat orang Depok, Margonda Raya itu 4 kilo. Asal lo tahu, Muterin gue pernah itu? ngitung, nggak muterin sepanjang Margonda dari perbatasan Selamat Datang di Kota Depok itu sampai terminal Depok 4 itu 4 kilo, Jauh kan? jauh. Lo kebayang nggak dia berenang dari Tugu UI ke dalam itu, ke Polres. Kamu tahu nggak 4 kilo itu jauh? Tahu, tapi kalau di berenang kayak ya udah nggak apa-apa, Nggak bawa kerasa. happy aja, bawa enjoy aja. Aku liat Margonda naik mobil aja nggak happy tau. Macet. Emang macet di Iya. situ, bukan Sorry, karena ini saya jauh. pengalaman pribadi ya. 4 kilo luar biasa, wow. Mal, namanya atlet, Mal. Ya iya gitu. Iya kan? Tapi gue pengen tahu juga soal ini, misalkan pola makan gitu-gitu nih dari Pokoknya dia nih. pola hidupnya Azhar. Pola hidupnya kalau Zahra ya. Ramadan gimana seorang atlet gitu kan? Nah, biar kita juga pembahasannya lengkap tentang pola hidup ini, kita mau mengundang seorang pakar nih, pemirsa. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya video yang saat ini. Pemirsa Ruang Tengah, di episode yang mengangkat tema menjaga kesehatan di bulan Ramadan ini, rasanya tidak lengkap ya kalau tidak mengundang seorang pakar. Dan pakar yang akan berbincang dengan kita hari ini merupakan seorang pakar yang mungkin masih belum familiar bagi sebagian orang. Beliau memiliki gelar AIVOCA, yang merupakan singkatan dari Ahli Ilmu Faal Olahraga Klinis. Selain itu, beliau juga memiliki gelar lain, yaitu gelar CFT. Gelar tersebut merupakan singkatan dari Certified Fitness Trainer. Dan beliau adalah Dr. Akbar Gaus. Wah, jadi pengen tahu lebih dalam ya pemirsa mengenai pekerjaan dokter satu ini? Karena itu, yuk kita simak informasinya di Ruang Tengah. Dokter Akbar Gaus. Halo dokter. Mohon maaf Asbun, Ya. yang diundang hari ini nggak boleh normal aja badannya. Soalnya
Soalnya lu pasti nggak nyangka kan seorang dokter tapi badannya seperti binaragawan ya kan? Emang binaragawan juga. Iya maksudnya gitu. Kok bisa-bisanya jadi dokter gitu? Gue nggak tahu yang mana yang duluan ya. Dok, halo. Jangan mukul ya. Ya nggak mokol. Jadi emang badannya keker banget ya kan? Karena kita harus lihat dulu yang satu ini. Sebelum kita ngobrol ya dokter ya, kita lihat dulu yang satu ini pemirsa. Took me 4 months to be able to nail Wolverine cosplay. Wolverine. Gua taunya Wolverine. Oke. Wolverine itu apa? Wolverine itu siapa? Jadi, wah bukan penggemar Marvel semua nih berarti. Penggemar Marvel, cuman nggak sedetail itu. Kita Iya. berarti di Avenger Endgame. Kemarin kan di Wolverine versus Deadpool itu Oh itu muncul ya? muncul Wolverine versi berbagai macam universe. Oh. Jadi ada Iya. Harry Daniel Radcliffe yang biasa jadi Harry Potter itu juga Ya. jadi Wolverine juga versi. Oh gitu banyak. Versi Daniel Radcliffe, ada versi Henry Cavill juga. Yang kamu lagi cosplayin versi siapa? Versi Henry Nggak mungkin Cavill. yang Radcliffe dong. Iya kan? Yang Bukan magician dong, yang iya. Superman. Ya benar. Si Henry Cavill Superman. itu. Betul. Oh gitu. Berarti ngefans dong sama Henry Emang Cavill. Betul, emang ngefans sama Henry Cavill sama karakter Wolverine juga. Henry Cavill tuh introvert, nerd, yang kalem gitu tapi ya keren aja gitu loh, charming aja. Apakah seperti kamu juga? Kamu Semoga kalem ya. nggak? Introvert juga? Kalem Nggak. kalau belum kenal. Kalem kalau belum kenal. Sama pasangan aja nggak kalem. Tapi Dokter Akbar ini memang aku penasaran untuk punya badan seperti ini. Butuh waktu berapa lama dokter? Siapa tahu teman saya mau. Ya, ini tinggal dipompa aja kan? Enggak, bukan bangun. Pompanya gini. Saya pikir tinggal di rumah. Segitu doang. Oke, kita Kan jalan bangun gitu. loh. Saya latihan dari SMA usia 17 tahun. Latihan nge-gym. Iya. Dari 17, maksudnya dari SMA sudah tertarik. Udah. Oh alah. Karena saya dulu terbully, nggak bisa bersosialisasi. Oke. Olahraga payah banget, push up 1 kali pun nggak bisa. Oh gara-gara kayak dianggap lemah Bener. sama sekitar, Bener. langsung nge-gym. Awalnya body weight aja di rumah. Ah, Body kayak home weight, push gymming up, gitu ya. Pakai Push up segala dumbbell, macem. dumbbell, terus elevate pelan-pelan, jadi latihan olahraga rutin, latihan beban rutin, kardio rutin. Total mungkin 13 tahunan lah. Sejak itu. 13 Iya, tahun. 13 tahun total. Oh berarti badan jadi dulu baru ngambil kedokteran ya? Enggak juga. Kurang lebihnya? Badannya mungkin baru kelihatan angkat beban setelah 5 tahunan ya latihan. Oh berarti nggak masa SMA tuh? Zaman kuliah kedokteran sudah. Kuliah itu. Oh. Berarti kurang lebih 5 tahun. Gak bisa ya kayak cuma 6 bulan gitu jadi kayak gini bisa gak sih? Nggak bisa sih. Ekspres gitu Kecuali kan? genetiknya bagus. Kalau tuker jiwa gimana? Itu gampang. Gak ada. Susah lu. Tadi cocok, kalau di sini cocokan kayak gua. Dia pakai Enggak ya? dia pakai badan ini. Gak cocok banget semua. Gak cocok. Tapi ini denger-denger dokter ini ya. Apa? Selain dokter, lalu juga suka nge-gym. Suka nge-gym betul. Ini mendapatkan gold medal loh. Atlet juga. Di apa? Betul. Pertandingan. Binaragawan gitu. Bener, saya jadi atlet klasik fisik bodybuilding. Klasik fisik Klasik bodybuilding. betul. Apa Itu tuh? kelasnya kalau inget Arnold Schwarzenegger zaman dulu. Itu dia binaraga klasik fisik, tapi yang level pro-nya puncaknya ya Arnold itu. Nah, itu saya di kelasnya yang sama dengan Arnold. Oh, oke. Itu kemarin tanding NPC di Malaysia. Dan itu dapat gold medal. Dapat gold. Mengalahkan berapa negara kalau boleh tahu? Kalau kebetulan di kelas saya waktu itu pesertanya nggak banyak, tapi seluruh dunia ada Nigeria, ada Prancis, ada Kejuaraannya di mana waktu itu? Iran, di Kuala Lumpur Malaysia. Oh di Malaysia. Oh pokoknya dari berbagai negara ya. Mal, kayaknya tubuh kekarnya dokter ini ada hubungannya sama gelarnya dokter, yaitu IVOK dan juga CFT. Betul. Itu apa, Apa itu, dokter? Jadi IVOK itu adalah gelar yang bisa didapatkan seorang dokter untuk menjadi tahap lanjut dalam ahli ilmu faal olahraga. Ahli ilmu Faal atau faal fisiologis. itu apa? Oh, itu, fisiologis. Fisiologis. sistem tubuh normal manusia itu bekerjanya kayak gimana, itu kita pelajarin. Tapi di IVO kita fokus pada sistem normalnya yang khusus olahraga. Jadi diperdalam lagi tentang fisiologi olahraga. Itu bedanya jadi apa tuh? Ya ininya lebih ngerti dalam manajemen atlet, terutama manajemen atlet yang secara massal ya. Jadi kalau coach itu kan biasanya
in group kecil atau person to person, tapi kalau misalkan AIFO itu lebih ke semua cabang olahraga dia harus bisa dan massal. Misalkan seorang AIFO itu akan bertanggung jawab pada atlet satu provinsi, misalkan Jawa Timur. Gitu. Dia Bertanggung jawabnya terhadap apanya itu berarti? Pelatihannya? ya ke koninya atau ke atasannya itu kayak bentuk atlet kami yang ada jumlahnya ratusan ini, kira-kira kita bisa dapat medal berapa nih? Oh gitu? Betul. Bisa ada ekspektasi apa namanya itu prediksinya? Prediksinya ada. Jadi di AIFOKA itu kita diajarin semacam penilaian secara objektif. Itu kita adaptasi dari Netherlands kalau nggak salah. Ada beberapa checkpoint, checklist yang ketika atlet itu memenuhi target-target tersebut, dia bisa dinyatakan potensi gold medal atau tidak. Oh gitu? Dok, maaf, ini bahlul banget sih buat nanya. Pakai contoh nyata aja ya. Kalau atlet renang nih, Zahra, dokter mau ngasih apaan ke dia? Buat si AIFO yang terkait dengan si AIFO itu misalnya. Jadi kalau di ilmunya AIFO itu ada mempersiapkan atlet itu ada tahap persiapan umum, tahap persiapan khusus, pra pertandingan. Saya nggak tahu ada juga nggak kayak gitu. Harusnya mungkin ada, tapi dikasihkan ke coachnya cuma ngasih menu ke Zahranya. Pokoknya minggu ini ngapain, minggu depan ngapain, nutrisinya gimana. Ya kurang lebih kayak sampai gitu. ke nutrisinya juga? Sampai ke nutrisinya juga. Diatur sama dokter gitu? Betul, sama dokternya. Tapi in general, nanti perkara person to person, biasanya beda beda lagi. lagi. Akan lebih spesifik. Oke. Oh gitu. Ribet ya? Lah kalau si CFT apa? Certified Fitness Trainer yang sebenarnya sama aja kayak PT pada umumnya. PT? Oh. Tapi udah certified. Tapi udah certified. Bisa jadi ngajarin kita gitu misalnya ya? Iya. Bisa. Ngajarin apa? Ngajarin nge-gym. Saya mau dong belajar jadi lucu, saya nggak lucu ya. Gak usah dokter. Manfaatnya nggak terlalu banyak. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya dokter, Zahra dan juga Kamal. Makanya pemirsa tetap di sini, tetap di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Pemirsa, kembali lagi di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Tadi kita udah bahas juga tentang gelarnya dokter, yaitu AIFOKA dan CFT. Udah tahu bedanya juga ya kan? Ini mumpung ada Zahra juga yang seorang atlet, dua-duanya atlet juga sih sebenarnya. Ya kan? Iya, ini dua-duanya banyak medali. Banyak. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang gimana cara menjaga kesehatan di bulan Ramadan, dokter. Ya kan? Apalagi dari sisi atlet ya gitu. Dari segi dokter juga dong. Dokternya juga. Tapi kan dia atlet juga. Iya benar. Enak, bener nggak mitos yang mengatakan kalau enak kalau yang punya badan kayak gini cadangannya banyak nih. Kayak di sini ada nih. Nih mungkin ada rendang, ada apa ya. Kamu mau nanya dari sisi point of view mana dulu nih? Iya, kesehatan dari kedokteran atau dari atlet? Tadi kan Zahra udah cerita sedikit ya. Kalau porsi latihannya tetap sama, cuma dikurangi sedikit. Iya benar. Kalau dari sisi pola hidup deh, dokter. Kan kita beda nih makannya. Itu jam seperti makannya, apa? ya benar. Seperti apa yang baik dilakukan? Gimana dok? Kalau ngomongin diet itu sebenarnya setiap orang itu harusnya selalu melakukan diet. Karena namanya diet itu adalah mengatur pola makan. Naikin berat badan itu juga sebenarnya disebut diet. Jadi sebenarnya diet itu nggak melulu soal ngurangin berat badan ya. Dan kalau ngomongin soal cadangan energinya banyak, ya itu betul. Saya kalau untuk untuk naikin berat badan kemarin 3 bulan saya makan nasi mungkin 2,5 sampai 3 kilo sehari. Hah? Serius. Nasi putih. Bukannya nasi putih itu musuh, dokter? Iya. Sebenarnya tergantung ya. Ini kan saya konteksnya sebagai atlet bodybuilding yang harus memang banyak untuk membesarkan. Kita ngomongin untuk membesarkan sama health atau kesehatan itu beda. Belum tentu yang seperti itu juga healthy. Tapi intinya beberapa konsep bisa kita pelajari, bisa kita manfaatkan di mana kita itu juga bisa meningkatkan metabolisme. Jadi saya makan nasi 3 kilo per hari tapi masih dengan body fat yang cukup rendah, yang masih ada abs juga. Sehingga sekarang, bayangin ketika dulu makan 3 kilo, sekarang saya makan nasi 1 kilo per hari, masih turun berat badan. Gampang. Jadi nggak bisa. Maksudnya kalau nggak mau turun,
Harus kayak kemarin dong Iya, berarti. tapi Harus 2 berhubung kilo, 3 kilo. Mei nanti saya tanding lagi, jadi saya sudah Oh, mulai. sekarang udah mulai suka dia yang tanding. Kemarin iseng-iseng dapat gold medal, sekarang udah punya jadwal pertandingan ya, Dok Iya, ya. benar. Bagus. Jadi metabolismenya udah seperti Naik. itu, 1 kilo pun turun. Turun. Lah terus piye kalau bulan Ramadan harus ningkatin massa otot dan tubuhnya? Kalau bulan Ramadan saya manfaatkan untuk turunin sekalian sih. Lah terus nanti Mei tanding gimana? Naikin lagi di bulan April gitu? Naikinnya sudah di bulan yang sebelumnya, bulan Oktober sampai Januari kemarin. Jadi ini tinggal turun-turunin sedikit, turunin ntar pas sedikit. Mei akhirnya berat badannya ideal lagi, maksudnya yang pengen dicapai lagi Betul, gitu. betul. 3 kilo. Untung dokter tinggal di gudang Bulog loh. Makanya kalau makan nasi 3 kilo Gampang. bukan masalah. Tinggal ngambil dia. 3 kilo tuh berapa liter sih? 1 kilo kurang lebih sama kayak 1 liter. Satu magicom kecil itu sekitar sekilo. Berarti 3 Apa? Oh, iya, yang kecil kan? Ya, Iya. Ya kemungkinan besar yang gede itu kayaknya bisa jadi 2 atau 3 kilo. Dia makan semuanya tuh. Berarti dokter ngabisin beras ya? Betul. Lumayan. Makanya kan untung dia tinggal di gudang Bulog. Iya. Makanya dia bagus. Nah itu kan kalau dokter seperti itu kira-kira Secara ya. pribadi Secara gitu pribadi. ya. Ya. Kalau buat orang-orang Orang kayak awam nih, yang ya, biasa benar. kayak aku sama Asput nih, yang badannya gua aja deh yang badannya begini nih. Ya. Asput bagus badannya. Sebenarnya Pak mau Ramadan atau enggak ya, pasti pola gizi seimbang dari pemerintah dulu kita 4 sehat 5 sempurna, kita ganti menjadi pola gizi seimbang. Yang sebenarnya pola gizi seimbang itu termasuk aktivitas fisik, tetap berolahraga meskipun di bulan Ramadan. Kemudian kalau dari pemerintah memiliki protokol 2/3 sumber karbohidrat, diusahakan yang glycemic index-nya rendah, artinya lambat serap. Apa tuh? Iya, sorry. Susah ngomongnya ya. Iya. Anggapnya saya nggak sekolah deh dong. Iya. Nggak usah pakai istilah-istilah yang ribet. Intinya yang tidak meningkatkan gula darah secara cepat. Oh kalau penyerapannya rendah berarti dia lama kenyang. Ya itu juga benar. Sayuran dong. Benar. Iya kan? Tapi ada porsi sayur sendiri, 2/3 sumber karbohidrat, preferably atau yang dipilih yang lambat serap. Kemudian 2/3-nya lagi sayur, 1/3-nya protein, 1/3 lagi lemak esensial. Satu-satu ya. Yang karbohidrat yang daya serapnya rendah tuh apa? Nasi bukan? Ubi kalau saya paling Ubi. Suka ubi. Selain ubi apa dok? Oke, Saya lagi nyari nih yang saya doyan. Oat, Oh, oat itu yang kayak oatmeal ya? Oatmeal. Ah, terus? nasi merah. Udah nasi merah aja dah. Selain nasi merah? Udah sih biasanya. Kalau pesulap merah boleh nggak? Enggak, itu bukan makanan. Jadi nasi putih 3 itu aja ya? Nasi putih itu justru pilihan terakhir gitu ya dokter ya? Kalau untuk health, iya. Ya. Atau boleh tapi porsinya dikitin gitu? Gimana? Boleh. Ya bener ya, bisa Bener. gitu bisa ya. Ketemu jalan tengah nih kita nih. Saya suka nih. Paling ideal sebenarnya ya kita hitung kalori ya. Kita timbang, kita masukin beratnya ke kalori counter, dia kalorinya berapa. Selama kalorinya sama harusnya oke-oke aja. Oke. Oh itu kalau hitung kalori biasanya agak lebih ini ya, lebih susah ya Mel ya. Iya, betul Buat sih. kita ya. Iya. Mending kita lihat dulu nih, ada satu video yang dokter tolong ya komentarin dokter. Ini dia, pemirsa. Iya, itu relate sekali ya. Itu makanan semalam. Itu tuh banyak juga yang menganut kepercayaan seperti itu dokter, kayak makan banyak aja deh pas sahur biar kita tuh laparnya lama. Lama gitu. Oke. Si dokter. Itu agak unik ya. Ketika kita misalkan makan banyak, kalau misalkan yang cepat serap, katakanlah nasi putih, pisang, atau yang manis-manis, justru semakin banyak kita makan, gula darahnya kan naik cepat ya. Oke. Naik cepat gula darah, respon badan ngeluarin hormon namanya insulin. Oke. Dia akan mengosongkan gula darah yang tinggi tadi secara cepat juga. Itu yang bikin kita ngantuk nggak sih? Begitu gula darahnya drop lagi, justru rasa laparnya akan keluar. Karena kita makan banyak, maka bisa semakin lapar juga. Kalau si makan makanan banyak Nggak itu bener. tidak gizi seimbang. Benar, gizi seimbangnya ya bisa kita tambahkan sayur, tambahkan lemak esensial dari telur, alpukat, atau makanan-makanan tinggi magnesium juga bagus dalam meningkatkan sleep quality. Gitu. Intinya pedoman gizi seimbang diikutin harusnya oke. Oke, aku penasaran sama Zara. Kamu ngatur makanan juga nggak ketika selama bulan Ramadan? Karena latihan kamu kan kenceng banget tuh, 4 kilo sehari, ya kan? Gimana cara makannya gitu biar Iya. tetap ada energi. Ada energi berenang 4 kilo gitu. itu.
Kalau ngatur makanan sih mungkin aku dibantu sama vitamin sih Kak. Gitu. Setelah sahur, habis itu aku langsung minum vitamin. Jadi jadi kayak seharian bisa lebih fit lagi gitu loh. Aku ngerasa dengan aku konsumsi vitamin lebih bisa fit lagi gitu loh. Mungkin Tapi gitu aja sih kalau aku. Kalau dari segi makanannya, kamu apakah tipikal yang kayak di video tadi tuh, apa aja asal dimakan semua? Apa kamu ada concern soal, nih yang gue makan nih, harus banyakin proteinnya nih dibanding karbonya atau apa gitu misalnya? Ada nggak? Kalau makan sih sebenarnya karena aku pribadi aku tuh suka banget karbo ya Kak. Jadi aku tuh biasanya tuh kalau sahur banyaknya nasi dibandingin lauknya gitu. Kalau aku lebih banyak karbo gitu kalau aku. Karena aku suka banget sama nasi. Tapi nggak apa-apa kan dok, karena kan dia kan energi yang dikeluarin banyak. Atlet, apalagi yang endurance atlet, kardiovaskular atlet, butuh banyak karbo memang. Oh, itu wajar justru. Yang nggak perlu banyak karbo ya orang-orang back office ya sebenarnya ya. Kita-kita yang ini. nggak banyak bergerak. Iya. Jadi makanya ngantuk kalau kebanyakan nasi. Bener. Tapi kan sekarang hampir semua orang punya tipe-tipe diet ya. Dan itu macam-macam di luar sana, ada intermittent. Ada keto. Ada apa? Keto. Ada diet. Kalau saya kan diet pengeluaran ya kalau Ramadan. Saya nggak diet makanan. Itu ngirit ya sama aja maksud saya. Yang baik ada nggak sih atau semuanya bisa dilakukan ketika bulan Ramadan? Pola-pola diet ini. Diet yang paling baik adalah yang kita bisa konsisten. Mau kita pakai coach nomor 1 di dunia, nutrisionis nomor 1 di dunia, dia terbaik di dunia. Kalau nggak diikuti selama berbulan-bulan, ya nggak akan berhasil apa-apa. Sebenarnya semuanya baik. Tergantung cocok-cocok isi tubuh itu. Pertama, yang kedua konsistensinya gitu. Konsistensi dari berbagai macam diet itu mana yang kita bisa nyaman menjalaninya. Biasanya menjalaninya dengan nyaman itu semakin minim batasan, semakin bisa enjoyable kan. Betul. Kalau bagi saya pribadi, yang paling nyaman adalah kalori counting. Kalori counting. Jadi ada menghitung kalorinya, makanannya ditimbang. Itu kita bebas makan apapun, mau makan gorengan, mau makan apapun bisa dimakan selama kalorinya sesuai. Kalau nggak hanya kalori sih, kalori, karbo, lemak, dan protein. Itu maaf dok, aku potong itu kita bawa timbangan atau gimana sih? Kalau saya iya, Oh iya. ke mall bawa timbangan. Yang Di tas kecil-kecil itu kan? iya. Yang kecil itu kan? Bener. Ini ayamnya nih, timbang gitu. Bener. Kalau kelebihan? Nggak apa-apa. Jadi untuk awal mula orang yang misalkan mau start menghitung kalori, itu kan susah Iya. banget. Tapi Karena sebenarnya harus dihafalin bener. itu kan? Tapi susah bangetnya paling seminggu awal. Lama biasa ya? Bener. Dan katakanlah kita sulit untuk diet mengurangi makan. Nggak apa-apa makan seperti biasa aja, tapi dimulai dari menimbang aja. Kebiasaan-kebiasaan kecil, menimbang makanan, menimbang perubahan berat badan setiap hari, itu adalah faktor kesuksesan diet terbesar untuk jangka panjang. Itu ada penelitiannya. Apa nomor satu faktor yang memberikan kesuksesan tertinggi adalah micro habit, kebiasaan-kebiasaan kecil. Menurut saya menghitung kalori dan menimbang berat badan setiap hari. Jadi secara mental itu otomatis terlatih sendiri, aduh kemarin makan gorengan ternyata kalorinya gede ya, jadinya lapar, mending aku makan nasi aja. Akhirnya otomatis menghindari gorengan karena tahu ada makanan yang lebih benar, lebih enak, lebih puas. Iya. Ngomong-ngomong gorengan jadi ingat apa namanya? Ya kan kita kan takjil favorit kita apa sih? Wah, gorengan. Gorengan kan. Terus es-esan manis, ya kan? Kolak-kolak. Itu meningkatkan gula darah ya dokter? Benar, meningkatkan gula darah banget dan ketika kan kita lapar ya, dapat Iya. makanan enak pasti overeat banget. Ketika udah overeat, kenyang, kita malah nggak mau tuh makan makanan benernya, sumber protein, sayur, lemak esensial, pada nggak masuk semua. Dan ketika itu sudah nggak masuk, insulinnya meningkat, terus gula darahnya drop, kita ngantuk, ibadah juga jadi Jadi kurang fokus, enak, kurang nggak khusyuk. fokus, terus pengen makan enak lagi. Betul. Akhirnya muter-muter gitu. Berarti sebaiknya kalau boleh minta tips dari dokter untuk urusan menu-menu makanan selama bulan Ramadan yang bikin kita bugar terus selama puasanya gitu ya. Sama pas kita buka atau sahur itu manfaat banget deh. Apa dong kira-kira? Tips gampang-gampangannya, perbanyak sayur. Pas sahur atau pas buka atau dua-duanya? Dua-duanya. Perbanyak sayur. Perbanyak sayur. Sayurnya yang kaya akan magnesium terutama. Apa itu contohnya? Magnesium dan potasium. Contohnya bayam sama lettuce. Kalau saya paling suka lettuce. Lettuce itu apa? Bahasa Indonesianya apa ya? Letuce itu letuce ya? Ya, letuce. Letuce itu apa? Selada. Selada. Beda sih. Beda ya? Lettuce sama selada Bukan beda. selada.
Kalau selada yang digado-gado biasanya, lebih tipis. gitu. Kalau lettuce lebih tebel dagingnya. Ya, saya browsing dulu ya, lettuce. Iya. Lettuce, terus apa lagi? Lettuce Ayam itu benar-benar makan semaunya fine-fine aja. Kalorinya sangat rendah. Saya biasanya makan sekilo itu 1 baskom. Dok, jangan ke pasar ya. Banyak pasti keluarnya tuh duitnya. Jadi lebih baik banyak sayur buah, dokter. Sayur buah oke, tapi saya rasa nggak sebanyak sayur ya. Karena Kalau ada sayur benar-benar karbohidratnya lebih tinggi daripada sayur. Sayur itu benar-benar unlimited mau makan. Dan itu bikin kenyang lebih lama ya. Bikin kenyang lebih lama, nutrisinya bagus. Dia ada potasium, membantu menurunkan tekanan darah ketika kita banyak makan garam. Nasi boleh berapa? Sahur dan buka. Tergantung setiap orang kebutuhannya beda-beda, tapi ya saya rasa kalau makan sahur dan buka sekitar 2 centong masih fine-fine aja ya. Sahur dan buka 2 centong tuh kepisah? Secentong apa boleh 2 centong? 2 centong, 2 centong. 2 centong, 2 centong? Itu mengikuti pedoman 2000 kalori per hari. Kalau misalkan kita tidak snacking atau ibaratnya iya. snacking wajar lah, oke lah, tapi enggak. Ya, Tapi kan selama puasa kita nggak snacking sama sekali tuh biasanya. belum tentu. Pas buka iya. Pas buka, Habis Pas sahur emang enggak mah. habis Terawih. terawih Iya sih. pasti. Bener sih. Tahu aja. Kamu tinggal di rumah saya ya? Itu kegiatan saya. Habis terawih makan lagi. Enggak dong, Pak. Oh, ya, oke. Ini seru ya, kita bahas pola makan, Bener. bahas nutrisi. Iya, betul. Dan yang paling penting lagi, kita belum bahas loh olahraga di bulan puasa ini gimana, Oh iya. ya kan? Buat orang ini ya. Seperti kita. Awam, orang Iya. umum ya. Kalau atlet udah pasti latihan, dokter Iya. udah pasti latihan. Kalau Betul. kita lebih baik seperti apa? Yes. Nanti kita akan bahas bersama Dr. Akbar dan juga Zahra. Mirsa tetap di ruang tengah ya, tempat berbagi informasi penuh makna. Kembali lagi di ruang tengah, tempat berbagi informasi penuh makna, masih dengan tema kita yaitu menjaga kesehatan di bulan Ramadan. Betul sekali. Kalau makan udah tadi kita bahas. Udah. Yang paling penting lagi adalah olahraga. Olahraga Gimana kalau kata nih? dokter tadi itu wajib juga untuk ngomongin diet, nggak bisa lepas dari olahraga, kata beliau begitu ya. Tapi caranya gimana, dokter? Kita kan Iya. pagi-pagi udah pasti kerja. Hmm. Siang masih kerja sampai sore lah ya, buka Bener. puasa. Kita olahraganya tuh lebih baik kapan? Iya. Apa nggak usah aja? Gimana dok? Gimana? Kita bingung nih. Hei, Ah, kenapa jadi gak usah? Zahra enak dari kecil tuh udah sehat ya. Udah atlet ya? Udah atlet soalnya. Lah kita ya, susah banget ke arah situ tuh. Lebih baik olahraganya gimana, dokter? Dan minimal Bulan seperti Ramadan apa ini? deh? Oke, yang pertama yang paling baik yang dilakukan ya. Jadi Iya pasti. jamnya yang paling kita bisa ya. Mungkin kalau terbaik kedua ya sebelum berbuka 20-30 menit. Oh berarti emang sebaiknya pagi? Buka pagi bagaimana? Enggak maksudnya katanya yang terbaik kedua. Berarti yang pertama mendingan pagi gitu. Sebelum pertama yang bisa Pertama yang dilakukan. yang Maaf sih nggak dilakukan. fokus. Puasa ya? Kayak sih kekurangan Lagi kalori. puasa ya? Iya betul. Harusnya malu. Jadi yang kedua adalah 20 menit sampai 30 menit sebelum berbuka. Kalau malam setelah berbuka puasa boleh gak, dok? Jam berapa tapi? Oke, kalau misalkan 20-30 menit sebelum berbuka itu kita ada added benefit dalam hal fat loss-nya lebih bagus ya. Karena Tapi kan langsung keisi dok. nggak masalah untuk recovery. Oh, oke. Terus? Kalau misalkan kita nggak recover ya besok nggak bisa olahraga lagi, mungkin badannya pegel-pegel. Ya. Jadi memang dibutuhkan makan juga pasca latihan. Jadi 20-30 menit sebelum berbuka kita bisa sedikit naikin fat loss-nya karena cadangan gula lagi minim. Jadi pembakaran lemaknya menjadi lebih diprioritaskan. Mungkin kita pilih intensitas yang rendah sampai sedang, apalagi orang tersebut tidak terlalu terlatih. Tipe olahraganya ya kombinasi latihan beban dengan kardiovaskular. Kalau untuk orang awamnya mungkin paling gampang ya seperti pilates, yoga. Kalau mungkin nggak nyaman dengan exercise tersebut, ya mungkin dimulai dari jalan kaki dulu aja. Mungkin kalau mau beli takjil ya jangan pakai aplikasi atau pakai motor, ya jalan kaki. Oh iya bisa. Jalan kaki beli takjil, itu olahraga juga ya. Kalau nggak pengen lu beli aja. Belum masuk olahraga sih, tapi masuk aktivitas fisik. Oke. Tapi belum masuk olahraga. Tadi dokter bilang kalau bisa ada angkat beban juga. Bener, Jadi kalau lari doang nggak cukup tuh. nggak cukup. Ada angkat beban. Kalau Benar. kayak push up gitu masuk angkat beban. Masuk angkat. Oh. Pilates termasuk angkat. Yoga termasuk angkat beban juga. Oh iya, oh karena dia kan juga Menahan beban. Apa sih istilahnya kalau lo ngangkat diri lo sendiri gitu? Body weight. Body weight ya, kebanyakan kayak gitu ya. Oh, oke. 20 sampai 30 menit. Kalau memang terpaksa setelah buka,
tetap manfaat apa enggak? Manfaat, kalau misalkan kita pasca buka itu kita fokus ke performa. Saya yang atlet dan mungkin Zahra juga, mungkin Zahra consider sama jadwal yang lainnya ya. Tapi kalau saya jelas prefer pasca berbuka karena harus perform yang. Tapi jam berapa? Berapa lama setelah buka kita boleh olahraga? Kalau perfect skenario buat saya sih berbuka pakai cairan yang banyak, mungkin langsung 1-2 liter. Oke. Terus langsung olahraga. Sesingkat itu waktunya? Kalau yang nggak langsung sih, mungkin 20 menit. Kalau saya terawihnya di rumah soalnya. Oh iya, tapi maksudku, ini jujur aja dok, anak-anak futsal biasanya baru mulai main tuh jam 8, jam 9. Kan kantor suka berbikin tuh. Yang biasanya jam-jam segituan tuh, baru pada mulai. Setelah buka tuh ya? Iya, setelah makan nasi gitu. Masih mana patungannya lumayan lagi, apa saya keluarnya di gitu ya? tetap olahraga aja. Oke. Kalau jaraknya agak lama, kita udah bisa makan besar sih sebenarnya. Mungkin dengan porsi yang tidak terlalu besar. Balik lagi, karbo, sayurnya yang banyak, proteinnya juga yang banyak. Berarti sebenarnya nggak apa-apa. Konsepnya lebih kepada takut perut melilit segala macem gitu ya. Oh, oke. Zara pernah melakukan olahraga pasca buka? Pasca buka nggak pernah, selalu sebelum. Iya, selalu sebelum. Oh, Dan kan Zara nge-gym juga. Oh iya ya, kamu juga ada latihan gymmingnya ya? Nge-gymnya ya? Ada. Itu juga. Lifting. Iya. Lebih ke iya sih ngangkat beban, tapi ya bebannya yang light aja sih, yang kayak nggak begitu berat. Pokoknya ada ngangkat beban dikit aja. Nah tadi Zara tuh juga cerita dok, dia kan lebih sesekali dia kan punya 2 pilihan waktu nih, 20-30 menit sebelum atau pagi ya Zara ya. Dan pagi itu kamu nggak pernah punya masalah dengan siangnya ngantuk, tepar, segala macam lapar, nggak ada? Pasti ada. Apalagi kan biasanya latihan pagi kan biasanya lumayan tetap berat juga ya walaupun di bulan Ramadan. Jadi siangnya masih tetap suka capek, ngantuk. Jadi masih suka ngerasain kayak gitu kok. Oh, jadi emang pokoknya penting deh olahraga. Tapi sebelum kita lanjut nih ya, kita mau kasih tahu nih ada satu video yang terjadi ketika kita lagi olahraga di bulan puasa. Ini dia pemirsa. Sebelum ke Dokter Akbar ya, Zara pernah nggak kayak gitu? Lagi bulan puasa ya kayak nguap mulu pas lagi olahraga. Sering banget. Apalagi sore hari sih aku paling sering. Itu di jam-jam kritis. Iya benar. Betul, jam 3 jam 4 tuh kayak puasa. itu waktu kayak ngerasa lama banget tau gak sih lo? Jam 4 tuh mulai, ini 2 jam doang loh. Kenapa kayak apalagi ditungguin Mal, Iya, makin betul. lama rasanya. Dokter itu kenapa ada nggak sih alasan medisnya? Karena kita tuh suka nguap pas lagi olahraga di bulan puasa. Nguapnya tuh eksesif Kenapa banget. kita suka nguap? Nguap terus gitu. Apa karena kita air laut? Jadi kita suka nguap? Faktornya banyak banget ya. Salah satunya ya mungkin di bulan puasa kita kurang tidur pasti karena banyak ibadah, bangun sahur. Sambil bekerja juga gitu kan paginya. Terus gula darah yang menurun di saat sore hari tentunya bikin rasa lemas, lemah, ngantuk juga. Terus dehidrasi juga ada keterkaitan dengan menguap upaya tubuh untuk menstabilkan suhu. Oh gitu, baru tahu. Kirain nguap cuman, kita kan taunya nguap gara-gara katanya oksigen kotak kurang atau apalah Kurang gitu. oksigen, iya. Ternyata kurang air pun bisa. Bisa, benar. Oh. Dehidrasi. Nah itu pasti jadi masalah juga di bulan puasa. Karena kan kita berapa jam nggak minum sama sekali. Bener. Supaya kita terhindar dari dehidrasi, dokter, di bulan puasa. Gimana cara ngaturnya? Oke, jangan terlalu banyak makan asin karena asin. Pas sahur? Ya, mau sahur mau buka. Idealnya sih ya, terutama waktu sahur ya. Waktu sahur jangan makan asin, gorengan, atau terlalu manis. Asin nggak boleh, manis juga nggak boleh. Manis juga nggak boleh. Kalau misalkan asin, dia bikin cairan di dalam darahnya itu disedot ke sel. Garamnya itu. Oh ke sel. Pernah tahu cairan hipotonis ke hipertonis kayak gitu? Ininya perpindahan Si cairan. paham tuh gua, hipotonis, hipertonis. Iya, saya tahu banget penjelasannya ada itu. di sini. Saya tahu banget dok, hipotonis. Ya intinya kalau makan garam Asin, bisa bikin ya. Kan katanya, asin ya. Katanya garam tuh mengikat air. Benar, mengikat Ya. air. Nah kalau manis urusannya apa ya sama dehidrasi? Kalau manis badannya akan berusaha membuang airnya. Oh gitu. Kalau asin tadi dari pembuluh darah jadi dibikin kayak
kental sama pindah ke sel, tapi kalau manis, gula darah tinggi itu badan ngebuang cairan. Berarti kalau kita bisa bilang kayak gini nggak? Sama-sama haus. Kalau makan manis, kita jadi lebih sering kencing dibanding tidak. Iya, jadi sama-sama gitu ya? haus ya. Makan tawar dong kita. Jangan berlebihan ya intinya Oh, asal ya. ada ini manis-manis jambu boleh. Boleh, Jadi boleh. tips lainnya juga meningkatkan potasium untuk mencegah sodium atau garamnya terlalu tinggi. Potasium berarti makan apa tuh? Bayam, lettuce, Yang tadi itu. iya, sayuran hijau. Balik lagi ke situ loh, solusinya Jadi sebenarnya. banyak makan sayur Iya. sebenarnya. Zara, kamu lebih suka manis atau asin? Manis kalau aku. Manisnya kebanyakan apa enggak? Jujur kebanyakan. Lagi berusaha dikurangin. Keras ya. Zara, kamu jangan ini loh, image atlet tuh disiplin sekali loh ini. Kamu nguap, terus makan manis. Gimana ini? Tapi yang Normal, penting- normal. Ya, normal. Jadi dokter kalau kita olahraga di bulan Ramadan itu selain dehidrasi, tapi kita juga kadang kelayangan tahu dokter. Iya, kayak darah rendah. Iya, kayak pusing, kayak melayang gitu. Biasanya siang-siang tuh. Itu gimana dokter menghindarinya? Oke. Buka aja ya? Buka nggak sih? Oke. Astagfirullahaladzim. Tadi sebelumnya kan ngomong dehidrasi ada yang kurang ya. Ketika kita sahur berusaha untuk tidak haus dengan minum sebanyak mungkin, Itu salah apa benar? itu justru bikin haus. Allahu Akbar, serius? salah semua nih. Strategi kita Kenapa selama dokter? ini. Apa penjelasannya? Karena makin banyak kita minum, yang dibuang juga makin banyak. Jadi waktu terbanyak untuk minum, ya waktu buka sama pasca berbuka. Tapi waktu sahur sewajarnya aja. Berapa deh sahur? Segelas? Enggak kan? Enggak, dua. Dua Kalau gelas. pedoman umum pemerintah sih 2 gelas ya. Tapi 2 pasti gelas. tergantung kebutuhan masing-masing. Orang Iya. yang 60 kilo, 100 kilo aktivitas fisik. Yang average berbeda. aja deh, 2 gelas 2 cukup? gelas. Oke. 2 gelas cukup. Pernah nggak Sahur sih tuh, waktu iya, sahur pemirsa, 2 gelas cukup. minumnya banyak, kencing terus nggak bisa tidur, akhirnya jam 8 udah haus lagi. Bangun Iya. tidur udah haus lagi. Iya, iya. Kan sering Iya pasti kayak gitu. Ya itu karena minumnya terlalu banyak juga. Oke. Itu salah satu tipsnya. Yang kedua yang masalah gula darahnya yang mungkin terlalu rendah karena sahurnya tidak menggunakan pedoman gizi seimbang, Ya. sayurnya kurang, lemak esensial Itu yang bikin kurang. kelingan juga. Betul, proteinnya kurang, atau pilihan karbonya pilihan karbo yang cepat serap semua, misalkan pisang yang terlalu banyak, kolak buat sahur, terus nasi putihnya juga banyak. Padahal tuh kolak kemarin loh, Dok. Iya. Pas buka puasa kan. Itu aja tetap bahaya ya. Iya loh. Iya. Kesian loh, itu kolak kemarin loh. Jadi kolak kemana? Biasanya yang kita makan di sahur itu kolak pas buka. Iya, benar-benar hari Iya, itu sebelumnya ya. kolak kemarin. Gue boleh nanya nggak? Mumpung ada dokter nih. Boleh dong. Kopi gimana kopi? Oh iya, kopi juga sebaiknya dihindarin ya. Ah, nyesel aku nanya. Ya oke lah. Ya, iya, boleh kan? Boleh. Oke aja atas kalau misalkan kita nggak ngopi jadi nggak bisa kerja ya. Iya, rungsing Ya, saya wis kalau ngopi ngopi. aja nanti nggak ada Kopinya kopi uang pahit lebih loh. pusing lagi. Iya, kopi pahit oke kan? Oke. Sahur apa buka? Buka sih. Sahur jangan. Sahur nanti haus lagi. Kecuali siap dengan rasa hausnya ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kopi itu juga bikin Betul. air berkurang gitu. Ngebuang air juga. Kafein sebenarnya bukan kopinya. Kafein bersifat Kafeinnya. membuang Ya teh juga dong berarti. Iya, Teh kan tapi ada kafeinnya. kafeinnya sedikit sih. Oh gitu. Lebih rendah. Biasanya minum kopi emang berapa kali kalau dalam? Ya cuma 2, buka sama sahur. Sahur juga, Sahur aku harus Bang? ngopi. Iya. Kalau enggak aku rungsing. Nggak aus. Nggak tahu. Ya aus-aus aja sih, tapi gue pikir itu bukan gara-gara kopi gua. Jadi disaraninnya satu aja ya dokter ya. Ya, kecuali kuat sama rasa hausnya dan memang lebih produktif, uangnya makin banyak ya nggak kenapa enggak? Kalau kuat sama ausnya lebih produktif, uangnya makin banyak, kenapa enggak? Tidak, itu kan. Pilihannya jadi sehat atau banyak uang gitu ya. Kalau bisa Aku pilih dua-duanya. aku pilih- ya kalau bisa dua-duanya. Dua-duanya dong. Harus seimbang. Kita balik lagi ke olahraga tadi. Jadi Nah. selain kita harus memenuhi nutrisi, dokter, kalau kita mau olahraga di bulan puasa, jadi kita harus siapin apa lagi, dokter? Kita harus tahu kapasitas kita dulu. Kalau nggak pernah olahraga sebelumnya ya mulai dari pelan-pelan terlebih Ya, dahulu. yang simple-simple. Jangan high intensity dulu. Kita mulai dari zona 2 kardio. Apa itu zona 2 kardio? Kita bisa masih ngomong ketika melakukan aktivitas tersebut. Tapi nggak yang gampang juga. Misalkan seorang jalan kaki ngomong masih gampang, ya berarti intensitasnya perlu naik. Iya. Oh, Bisa itu ngomong tapi hitungannya. nggak terlalu gampang. Jadi Itu- kayak misalnya jogging, tapi masih bisa kayak gue besok meeting lagi gitu. Ya bisa Itu dibilang masih kayak bisa gitu. tuh. Nah, Oh gitu, baru tahu intensitas gue. kayak gitu. Terus mungkin sepanjang hari kita juga berusaha untuk tidak terlalu banyak berkeringat untuk menghindari dehidrasi. Banyak di tempat ber-AC mungkin. Ya. Hindari tempat-tempat yang terlalu panas atau mungkin beberapa orang ada yang olahraga menggunakan sauna suit waktu Iya, iya. Itu berpuasa. dihindari dulu. Itu dihindari aja karena
semakin banyak kita berkeringat juga tidak berarti semakin banyak fat loss. Berarti kita sekarang udah jadi tahu ya, menjaga kesehatan di bulan Ramadan itu jangan lupa makanan dengan gizi seimbang. Betul. Olahraga tetap dilakukan. Kalau bisa 20-30 menit sebelum buka. Iya, sesuaikan aja dengan apa yang cocok dengan kita. Betul, jangan maksain diri. Iya, terus tadi banyakin apa sayur. Banyak-banyakin sayur hijau. Supaya kita kuat, gak dehidrasi Pokoknya dan sebagainya. magnesium, potasium, sama adamantium ya. Karena kamu kan suka Wolverine kan? Iya, adamantium tuh tulangnya Wolverine. Bukan, bukan. Kalau gitu terima kasih banyak Dokter Makasih, Akbar, dokter. terima kasih juga Zara udah sharing-sharing sama kita di ruang Betul. tengah ya untuk menjaga kesehatan kita di bulan Ramadan ini. Semoga pemirsa di rumah juga mendapatkan ilmunya dan Amin. tetap lancar-lancar puasanya ya kan. Aku pengen doain kalian berdua pokoknya next competition Amin. gold medal lagi ya. Amin, amin, Dua-duanya amin. atlet soalnya. Iya Oke. benar. Kalau gitu kita pamit dulu pemirsa, sampai ketemu di episode berikutnya di mana lagi kalau bukan di Ruang Tengah. Tempat berbagi informasi penuh makna. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nih. Ramadan that